Kita mulai dari yang bikin heran sampai tolol parah. Nomor 10, nikah tanpa persetujuan kedua pihak. Kalau dipikir-pikir, ini tuh aneh banget. Menikah harusnya adalah keputusan pribadi, tapi di sini malah nggak boleh milih sendiri. Yang nikah 2 orang, tapi yang mutusin bisa satu keluarga besar. Dari orang tua, tetua adat, sampai tokoh desa ikut campur. Di titik ini, pernikahan udah kehilangan makna dasarnya. Tradisi kayak gini bisa ditemuin di beberapa wilayah Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, dan komunitas adat tertutup. Biasanya muncul dalam bentuk nikah paksa atau perjodohan ekstrim. Dulu, menikah bukan soal cinta, tapi soal urusan keluarga dan status sosial. Anak dinikahkan demi ngejaga nama baik atau aliansi keluarga. Perasaan pribadi dianggap nomor sekian. Korban dari tradisi ini bukan cerita fiksi, tapi orang nyata. Ayan Hirsi Ali pernah dipaksa menikah dan akhirnya kabur dari Somalia. Hibo Wardere, aktivis asal Somalia di Inggris, juga mengalami nikah paksa di usia muda. Nasrin Sheikh dari Nepal bahkan dinikahkan saat masih anak-anak. Mereka semua cerita sendiri tentang betapa tertekannya hidup tanpa pilihan. Masalahnya, banyak orang sebenarnya nggak mau, tapi nggak berani nolak. Takut dibilang durhaka, takut bikin malu keluarga. Di beberapa tempat, perempuan dan anak bahkan nggak dikasih ruang buat ngomong. Jadi walau hatinya nolak, mulutnya dipaksa iya. Lama-lama kondisi ini dianggap normal. Yang bikin makin nyesek, tradisi ini sering dibungkus kalimat manis. Mulai dari nanti juga terbiasa, sampai ini demi masa depan kamu. Seolah hidup bahagia bisa dipaksain dari awal. Padahal, pernikahan itu soal kesiapan, bukan paksaan. Tanpa persetujuan, itu bukan nikah, tapi hidup yang dirampas pelan-pelan. Nomor 9, Istri dianggap milik keluarga suami. Kebayang nggak? Baru menikah tapi hidup kamu langsung kayak pindah kepemilikan. Bukan cuma jadi istri pasanganmu, tapi dianggap milik keluarga besar suami. Semua keputusan harus lewat mereka, dari hal kecil sampai besar. Mau kerja, keluar rumah, bahkan ngomong pun harus mikir. Di sini, pernikahan pelan-pelan berubah jadi kontrol. Tradisi kayak gini masih bisa ditemuin di beberapa wilayah Asia Selatan, Timur Tengah, dan komunitas patriarkal di Afrika dan Asia. Dulu, keluarga besar jadi pusat segalanya. Perempuan dianggap bagian dari aset yang berpindah tangan lewat pernikahan. Masuk keluarga suami artinya tunduk penuh pada aturan mereka. Konsep pasangan setara belum dikenal waktu itu. Korban dari pola ini juga nyata dan pernah bicara ke publik. Nujut Ali dari Yaman pernah cerita bagaimana setelah menikah muda, hidupnya sepenuhnya dikontrol keluarga suami. Ayaan Hirsi Ali juga pernah menggambarkan bagaimana perempuan dalam sistem ini kehilangan suara setelah menikah. Banyak korban lain muncul di laporan HAM, meski namanya sering disamarkan. Polanya sama, menikah lalu kehilangan kendali atas hidup sendiri. Masalahnya, tradisi ini bertahan karena tekanan budaya yang kuat banget. Banyak perempuan dibesarkan dengan keyakinan kalau patuh itu tanda istri baik. Menolak dianggap durhaka, melawan adat, atau bikin malu keluarga. Jadi meski tersiksa, banyak yang memilih diam. Lingkarannya terus jalan tanpa pernah benar-benar diputus. Yang bikin makin nyesek, semua ini sering dibungkus alasan manis. Katanya demi keharmonisan, demi keluarga besar, demi nama baik. Padahal yang dikorbankan cuma satu pihak. Suara dan kebebasannya hilang pelan-pelan. Dan anehnya, kondisi kayak gini masih sering dianggap rumah tangga ideal. Nomor 8, tradisi yang menormalkan KDRT. Yang ini lebih gila lagi, karena kekerasan malah dianggap bagian dari rumah tangga. Dipukul, dimaki, atau dikontrol ketat bukan dilihat sebagai masalah besar. Banyak yang bilang, namanya juga rumah tangga, pasti ribut. Di titik ini, kekerasan pelan-pelan kelihatan wajar, dan itu bahaya banget. Tradisi kayak gini masih bisa ditemuin di beberapa wilayah Asia Selatan, Afrika, dan komunitas patriarkal di berbagai negara. Dulu, ini lahir dari pola pikir lama yang menempatkan satu pihak sebagai penguasa penuh keluarga. Biasanya, laki-laki dianggap punya hak mendisiplinkan pasangan. Kekerasan dipakai sebagai alat kontrol. Logika ini lalu diwariskan turun-temurun. Korban dari pola ini banyak yang akhirnya berani bicara. Kiranjit Ahluwalia di Inggris jadi salah satu kasus terkenal setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dari suaminya. Rania Albas dari Arab Saudi juga pernah menceritakan pengalaman KDRT yang dialaminya. Banyak korban lain muncul di laporan HAM dan media internasional. Ceritanya beda-beda, tapi lukanya mirip. Masalahnya, tradisi ini terus hidup karena lingkungan ikut membenarkan. Dari kecil, orang dengar kalimat kayak, istri yang baik itu sabar. Kalau ada yang cerita dipukul, malah disuruh introspeksi diri. Korban dibuat merasa bersalah atas kekerasan yang dia terima. Akhirnya, banyak yang memilih diam. Yang bikin paling nyesek, semua ini sering dibungkus alasan keharmonisan. Katanya demi keluarga utuh, demi anak, demi nama baik. Padahal rumah yang isinya takut gak pernah benar-benar utuh. Pernikahan harusnya jadi tempat paling aman. Tapi lewat tradisi ini, rumah justru jadi tempat paling menekan. Nomor 7, pengantin wajib dikarantina dulu. Coba bayangin deh, baru sah menikah, tapi bukannya senang-senang, malah disuruh murung diri. Nggak boleh kemana-mana, nggak bebas ngapa-ngapain. Katanya ini bagian dari adat, tapi rasanya lebih kayak selamat datang di pernikahan, sekarang diem dulu. Tradisi kayak gini masih ada di beberapa daerah Asia Selatan, Afrika, dan komunitas adat tertentu di Asia Timur. Dulu, orang percaya pengantin itu lagi ada di fase peralihan, jadi harus dipisahin dulu dari dunia luar biar dianggap bersih dan siap. Dunia luar dianggap bawa pengaruh buruk,
buruk. Masalahnya, sekarang banyak yang ngejalanin bukan karena percaya, tapi karena takut. Takut dibilang nggak hormat adat, takut dicap aneh sama keluarga besar. Akhirnya dijalanin aja meski nggak paham tujuannya apa. Yang bikin makin aneh, karantina ini sering disebut sebagai bentuk perhatian. Katanya biar pengantin tenang, fokus, dan nggak capek. Padahal kenyataannya banyak yang malah stres dan merasa sendirian. Awal nikah kok rasanya kayak dihukum. Akhirnya, pernikahan yang harusnya jadi momen bahagia malah dibuka dengan pembatasan. Bukan adaptasi pelan-pelan, tapi langsung dikekang. Bukannya ngerasa disiapin, pengantin malah ngerasa diawasi. Dan tetap aja, semua itu dibela atas nama tradisi. Nomor 6, nikah jadi alat pelunasan hutang. Ini tuh salah satu yang bikin orang refleks bilang, lah kok bisa? Nikah yang harusnya soal 2 orang malah dipakai buat beresin utang keluarga. Jadi bukan karena cinta atau siap hidup bareng, tapi karena ada tagihan yang harus ditutup. Nikahnya jalan, utangnya dianggap kelar. Perasaan pengantinnya biasanya nggak ditanya. Tradisi kayak gini masih bisa ditemuin di beberapa wilayah Asia Selatan, Afrika, dan komunitas adat dengan kondisi ekonomi berat. Dulu, orang nggak punya banyak pilihan buat nyelesain masalah duit. Nggak ada pinjaman resmi, nggak ada bantuan sosial, nggak ada perlindungan hukum. Jadi pernikahan dipakai sebagai jalan pintas. Anak dinikahkan ke keluarga tertentu supaya utang lunas. Logika ini dianggap masuk akal di zamannya. Korban dari praktek ini nyata, bukan cuma cerita. Saras dari Nepal dinikahkan waktu masih remaja karena keluarganya terlilit utang. Awa dari Afrika Barat ngalamin hal yang sama setelah keluarganya gagal panen. Dua-duanya bilang mereka nggak pernah ditanya mau atau enggak. Keputusannya udah dibuat duluan. Mereka cuma disuruh nurut. Masalahnya, tradisi ini masih jalan karena kemiskinan dan tekanan adat saling ngejepit. Nolaknya susah karena dianggap egois dan nggak peduli keluarga. Banyak korban ngerasa bersalah kalau bilang tidak. Mereka takut keluarganya makin hancur gara-gara mereka. Akhirnya mereka ngalah. Hidup sendiri jadi taruhannya. Yang bikin makin pahit, semua ini sering dibungkus kata pengorbanan. Katanya demi keluarga, demi orang tua, demi adik-adik. Seolah satu orang memang harus dikorbankan supaya yang lain aman. Padahal masa depannya sendiri hilang pelan-pelan. Pernikahan yang harusnya jadi awal hidup baru malah jadi alat transaksi. Dan anehnya, ini masih disebut tradisi. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 5, ritual pranikah yang melanggar privasi. Yang ini biasanya bikin orang berhenti sebentar terus mikir, ini seriusan? Sebelum nikah, ada pengantin yang diwajibkan ikut ritual yang masuk ke urusan pribadi banget. Bukan karena mau, tapi karena adat bilang harus. Kalau nolak, risikonya bisa panjang. Pernikahannya dianggap nggak sah atau bawa sial. Jadi mau nggak mau dijalanin. Gambaran ritualnya biasanya sederhana, tapi bikin nggak nyaman. Pengantin diminta melakukan aktivitas privasi sebagai simbolik di hadapan tetua adat atau dengan aturan tertentu. Kadang ada yang harus dilaporkan atau dibuktikan secara adat. Ada juga yang harus mengikuti tata cara khusus yang jelas melanggar privasi. Semua itu disebut sakral, padahal buat yang ngalamin rasanya invasif. Tradisi kayak gini pernah ada di beberapa komunitas adat di Afrika, Asia Selatan, dan kawasan Pasifik. Dulu orang percaya ritual ini bisa nentuin nasib rumah tangga ke depan. Katanya biar subur, biar harmonis, biar direstui leluhur. Di masa itu, tubuh pengantin dianggap milik komunitas. Hak pribadi belum dianggap penting, jadi urusan intim pun ikut diatur adat. Korban dari praktik ini juga nyata, walau jarang kelihatan. Beberapa laporan LSM nyebutin perempuan dengan nama samaran seperti Amina di Afrika Timur. Ada juga Laksmi dari Asia Selatan yang ceritanya pernah muncul di media lokal. Mereka bilang ritual itu bikin takut dan tertekan, tapi tetap dijalanin karena tekanan lingkungan. Diam dianggap pilihan paling aman. Masalahnya, tradisi ini bertahan karena semua orang pura-pura biasa. Keluarga menganggapnya wajar, lingkungan menganggapnya sakral. Kalau ada yang berani nolak, langsung dicap melawan adat. Jadi banyak orang milih nurut aja, biar cepat selesai dan nggak ribut. Nomor 4, tradisi menyakiti pengantin. Nggak semua pernikahan dimulai dengan tawa dan pelukan. Di beberapa tempat, hari bahagia justru dibuka dengan perlakuan yang bikin sakit. Pengantin sengaja disakiti sebagai bagian dari adat. Katanya sih simbol kesiapan mental. Katanya juga biar kuat menjalani rumah tangga. Tapi kalau dipikir logis, ini aneh dari awal. Salah satu contoh yang cukup terkenal ada di Skotlandia, lewat tradisi yang disebut blackening. Dalam ritual ini, calon pengantin disiram lumpur, bahan kotor, atau cairan lengket. Setelah itu, mereka diarak keliling kampung. Orang-orang sekitar tertawa dan menganggapnya lucu. Pengantinnya diminta ikut ketawa, padahal situasinya jelas bikin gak nyaman. Korban dari tradisi ini bukan cerita karangan. Katie Buchanan dan Craig Harvey adalah dua nama yang pernah muncul di media lokal Skotlandia. Mereka mengalami langsung tradisi blackening ini. Katie mengaku ngerasa dipermalukan di depan umum. Craig juga bilang dia ikut karena gak enak nolak. Keduanya menjalani ritual bukan karena mau, tapi karena tekanan sosial. Awal mula tradisi ini datang dari cara pikir lama. Dulu, hidup dianggap keras dan penuh cobaan. Jadi pengantin harus
dibiasakan dari awal. Rasa sakit dan malu dipakai sebagai simbol kekuatan. Semakin tahan, dianggap semakin siap. Logika ini lalu diwariskan turun-temurun, meski konteks hidupnya sudah berubah jauh. Masalahnya, tradisi ini masih dilakuin karena takut beda sendiri. Kalau nolak, pengantin dibilang nggak sportif atau nggak menghargai adat. Lingkungan sekitar ikut menekan supaya semua tetap berjalan. Akhirnya korban disuruh nikmati dan anggap bercanda. Padahal ini soal batas dan rasa aman. Pernikahan yang harusnya melindungi malah dimulai dengan menyakiti. Nomor 3, korban kejahatan dipaksa menikah. Coba pikirin ini pelan-pelan, karena yang satu ini beneran bikin emosi. Orang yang jelas-jelas jadi korban malah disuruh tanggung jawab. Bukannya dilindungi, justru ditekan buat nyelesain masalah. Solusinya bukan keadilan, tapi pernikahan. Seolah nikah itu tombol hapus semua kejadian buruk. Dari sini aja kelihatan logikanya sudah rusak. Praktik kayak gini masih bisa ditemuin di beberapa wilayah Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Biasanya muncul di masyarakat yang super peduli sama nama baik keluarga. Dulu, reputasi itu segalanya. Lebih penting dari kondisi manusia itu sendiri. Jadi, selama lingkungan tenang, apapun dianggap sah. Pernikahan dipakai buat nutup mulut tetangga. Korban diminta ikut berkorban demi ketenangan bersama. Salah satu kasus yang bikin dunia ramai datang dari Maroko. Seorang remaja bernama Amina Filali dipaksa menikah dengan pelaku kejahatan yang dialaminya. Tekanan datang dari hukum, keluarga, dan lingkungan sekitar. Hidupnya jadi makin tertekan setelah menikah. Amina akhirnya meninggal dunia. Kasus ini bikin banyak orang sadar betapa bahayanya tradisi ini. Banyak korban lain juga ngalamin hal serupa, tapi namanya nggak selalu muncul. Ada kisah Fatima sebagai nama samaran yang dilaporkan oleh lembaga HAM. Dia ditekan keluarga buat menikah demi jaga nama baik. Pilihan buat nolak hampir nggak ada. Kalau melawan, risikonya dikucilkan. Akhirnya dia terjebak tanpa pernah benar-benar memilih. Yang paling bikin nyesek, semua ini sering disebut solusi damai. Katanya biar hidup korban lebih tenang ke depannya. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Trauma dibawa masuk ke pernikahan. Luka nggak sembuh, cuma dipaksa disimpan. Pernikahan berubah jadi hukuman jangka panjang. Dan anehnya, ini masih dibela atas nama tradisi. Nomor 2, anak kecil dipaksa menikah. Coba bayangin deh, umur masih bocah tapi udah disuruh nikah. Harusnya mikirin PR atau main sama temen, malah disuruh mikirin rumah tangga. Banyak dari mereka bahkan belum paham arti menikah itu apa, tapi tiba-tiba statusnya sudah jadi istri atau suami. Bukan karena cinta, tapi karena orang dewasa mutusin begitu aja. Hal kayak gini masih kejadian di beberapa daerah Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah. Biasanya di tempat yang ekonominya susah dan pendidikannya minim. Dulu orang mikir menikah muda itu normal. Katanya biar anak aman dan gak jadi bahan omongan. Umur dianggap nggak terlalu penting, yang penting cepat dinikahkan. Korban nyatanya ada, dan ceritanya bikin dada sesek. Nujut Ali dari Yaman dipaksa menikah waktu masih sangat kecil. Dia pernah cerita betapa bingung dan takutnya hidup di situasi itu. Ada juga Nasrin Sheikh dari Nepal yang kisahnya sering muncul di dokumenter. Masa kecilnya habis begitu saja. Semua keputusan diambil tanpa nanya pendapat dia. Tradisi ini terus jalan karena tekanan lingkungan gede banget. Orang tua takut dicap gagal jaga anak, takut digosipin tetangga. Anak dianggap belum cukup umur buat ngomong. Jadi ya keputusan selalu datang dari atas. Anak cuma disuruh nurut. Yang bikin paling nyakitin, dampaknya panjang banget. Sekolah putus, mental terganggu, kesehatan ikut kena. Banyak yang tumbuh dengan trauma yang gak pernah sembuh. Pernikahan yang harusnya jadi pilihan malah jadi beban hidup. Tapi tetap aja, semua ini sering dibela atas nama tradisi. Nomor 1, hal berbahaya jadi syarat nikah. Yang ini levelnya sudah bukan aneh lagi, tapi nekat. Ada pernikahan yang baru dianggap sah kalau pengantinnya lolos tindakan berbahaya. Bukan simbol doang, tapi benar-benar beresiko buat tubuh. Kalau nggak dijalanin, nikahnya dianggap batal. Jadi orang dipaksa milih antara keselamatan atau status sah. Aneh, tapi masih kejadian. Praktik kayak gini masih bisa ditemuin di beberapa komunitas adat terpencil di Afrika, Asia, dan kawasan Pasifik. Biasanya muncul di wilayah yang adatnya lebih kuat dari hukum negara. Dulu, ini lahir dari kepercayaan soal pembuktian keberanian dan kedewasaan. Semakin ekstrim ujiannya, dianggap semakin layak menikah. Keselamatan dianggap urusan belakangan. Yang penting, adat terpenuhi. Gambaran ritualnya beda-beda tergantung tempatnya. Ada yang harus menjalani ujian fisik ekstrim. Ada juga yang diwajibkan menahan rasa sakit sebagai syarat sah. Semua dilakukan di bawah pengawasan tetua adat. Pengantin sering nggak punya opsi buat nolak karena kalau berhenti, status nikahnya hangus. Korban dari praktik ini nyata, walau jarang disorot. Beberapa laporan LSM menyebut korban dengan nama samaran seperti Mala di Asia Selatan. Ada juga Kofi dari Afrika Barat yang dipaksa ikut ritual berisiko. Mereka cerita ikut karena tekanan keluarga, bukan karena yakin atau siap, tapi karena takut ditolak komunitas. Tradisi ini masih bertahan karena rasa takut lebih besar dari rasa aman. Takut dibilang melawan adat, takut dianggap membawa sial. Lingkungan ikut menekan supaya semua patuh. Akhirnya bahaya dinormalisasi, dan pernikahan dimulai dengan risiko.